Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Zayana. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Untuk materi selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan pada slide-slide berikut. Pada pembahasan materi interaksi antar negara ASEAN ini kita akan mempelajari tentang pengertian yang pertama, yang kedua faktor pendorong, dan yang ketiga faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa itu interaksi antar negara-negara ASEAN? Interaksi itu merupakan hubungan timbal balik, ya. Jadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara negara satu dengan negara yang lain demi mencapai kesepakatan bersama. Hubungan antar negara-negara ASEAN itu semakin hari semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda antar negara. Kebutuhan yang berbeda negara satu dengan negara yang lain seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya itu menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama dengan negara lain, sehingga kerjasama dengan antara negara satu dengan negara yang lain tadi membutuhkan sebuah organisasi. Kegunaannya untuk mengatasi ataupun meminimalisir masalah yang nanti akan ditimbulkan dari interaksi yang dilakukan, karena hubungan antara satu negara dan negara yang lain itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah yang berbeda. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN itu didorong oleh beberapa hal, diantaranya adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Maksudnya antara negara satu dengan negara yang lain itu ada yang memiliki sumber daya alam yang sama, ada juga yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contoh, hampir semua negara-negara di ASEAN itu memiliki kesamaan, yaitu negara agraris. Nah, kesamaan penghasilan berupa mata pencarian berupa pertanian tadi itu akan menimbulkan sebuah kerjasama bagaimana cara untuk meningkatkan hasil pertanian supaya hasil pertanian itu meningkat dengan baik. Atau tentang perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini juga bisa menyebabkan kerjasama. Contohnya, Indonesia merupakan penghasil ikan, sementara Laos merupakan atau Thailand merupakan penghasil padi yang baik, sehingga antara kedua negara itu timbul sebuah kerjasama. Indonesia mengekspor ikan ke Thailand ataupun sebaliknya, Thailand mengekspor padi ke hasil pertanian ke Indonesia. Faktor yang kedua yaitu adanya kesamaan dan perbedaan
atau kondisi geografis. Kesamaan kondisi geografis negara-negara Asia yaitu yang terletak di Asia Tenggara ini menyebabkan adanya kepentingan yang sama, yaitu untuk melindungi stabilitas dan keamanan bersama dari ancaman pihak luar. Sedangkan adanya perbedaan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara ASEAN yang kaitannya dengan sumber daya tadi. Jadi kondisi geografis yang berbeda itu juga akan menyebabkan sumber daya yang berbeda, sehingga akan mendorong terjadinya kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN dapat terhambat oleh adanya yang pertama perbedaan ideologi. Masing-masing negara anggota ASEAN itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Contohnya ada yang memiliki ideologi liberal, sosialis, ataupun komunis. Perbedaan ideologi tadi itu dapat mempengaruhi kepercayaan suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, karena perbedaan ideologi dapat atau cenderung mengganggu stabilitas maupun keamanan negara. Faktor penghambat berikutnya yaitu adanya konflik dan peperangan. Konflik yang terjadi dalam negeri suatu negara ini dapat mengganggu stabilitas negara yang lainnya, sehingga akan menghambat terjadinya kerjasama antara negara-negara ASEAN. Contoh konflik yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan posisi atau kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan. Contoh konflik kedua negara ini dapat mengganggu kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN yang ketiga yaitu diberlakukannya kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif, yaitu yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri, ini biasanya dapat menghambat terjadinya kerjasama antar negara. Tentunya suatu negara itu tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Kondisi tidak menerima impor dari negara lain ini akan menyebabkan hubungan antar negara dapat terhambat, sehingga kebijakan protektif merupakan salah satu yang bisa menghambat atau tidak akan terjadi kerjasama antara dua negara. Sementara itu, faktor penghambat yang terakhir adalah adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama itu dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Namun, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan kepentingan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama yang terjalin antar negara-negara ASEAN itu terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya yang pertama yaitu di bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang keamanan, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan.
Untuk contoh-contohnya dapat kalian lihat pada tayangan slide berikut ini.